biaya-biaya untuk melawan deradikalisasi atau terorisme itu saya akan saya hapuskan. Mohon pemerintah menghapuskan dana-dana anti radikalisme dan anti terorisme itu nggak ada. Ya mungkin BNPT juga nggak ada. Kalau saya Komisi 3 ya, untungnya saya bukan Komisi 3 gitu. Apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani ini tentu saja nyinggung dan membuat jengkel teman-teman di kantor BNPT, teman-teman di Densus 88. Assalamualaikum Mas Dhani yang sekarang juga bergelut dalam dunia politik praktis. Nah, kita harus punya strategi dan punya rencana bagaimana mengurangi Islamofobia di Indonesia ini yang menurut saya tidak hanya menghinggapi rakyat tapi juga menghinggapi orang-orang kaya, orang-orang penting, bahkan pejabat negara. Nah ini kan kita nggak bisa ngomongin di webinar, kita bicara pribadi siapa nih orang-orang penting dan sebenarnya tidak hanya Islamofobia tapi tidak hanya Islamofobia yang dikampanyekan melalui terorisme tapi juga melalui lobby-lobby politik. Jadi itu fakta, itu adalah benar-benar serangan selain Islamofobia yang disebarkan melalui teori-teori terorisme yang sesungguhnya saya itu nggak percaya. Saya nggak percaya. Saya pernah ketemu sama ketua BNPT waktu itu namanya apa ya waktu namanya? Saya nggak sebut namanya lah. Saya begitu ketemu salaman, saya langsung ngomong, maaf ya Pak, saya nggak percaya yang namanya teroris. Karena apa? Karena di dalam Islam itu tidak ada teroris, itu bahasa Arabnya nggak ada. Islam radikal pun, radikalisme itu juga dalam bahasa Arabnya juga nggak ada. Artinya apa? Artinya di Islam itu tidak ada radikalisme, juga tidak ada terorisme. Karena bahasanya aja nggak ada. Jadi ini hanya permainan ya itu tadi kekuatan dunia yang menganggap bahwa Islam itu adalah radikal dan teroris. Padahal sebenarnya kita bisa lawan itu sebenarnya, bahwa di dalam Islam itu nggak ada. Teroris itu nggak ada bahasa Arabnya, bahkan radikalisme itu nggak ada bahasa Arabnya gitu. Islam garis keras itu tidak sama dengan radikalisme gitu. Maka dari itu saya tuh termasuk orang yang menolak. Seandainya saya di Komisi 3, makanya saya nggak boleh Komisi 3. Seandainya saya di Komisi 3, saya akan usulkan tidak ada lagi biaya-biaya untuk melawan deradikalisasi atau terorisme itu saya akan saya hapuskan. Mohon pemerintah menghapuskan dana-dana anti radikalisme dan anti terorisme itu nggak ada. Ya mungkin BNPT juga nggak ada. Kalau saya Komisi 3 ya, untungnya saya bukan Komisi 3 gitu. Jadi saya bisa ngomong. Jadi saya adalah orang yang tidak percaya Indonesia, orang Nusantara itu menjadi teroris. Karena tidak ada sejarahnya begitu. Jadi kalau dibuat-buat, kalau kita belajar sejarah, kenapa di zaman Pak Harto itu tidak ada teroris seperti zaman-zaman sekarang ini? Teroris itu muncul. Walah, kucluk, kowe puasa-puasa nggak emosi dan tidak ada teroris, gundulmu jeblok itu. Zaman Pak Harto kamu nggak tahu peristiwa pemboman Borobudur? Walah, lengop kowe. Dan kamu itu bukan ahli Islamologi, kamu nggak pernah kuliah di Fakultas Agama, nggak pernah nyantri di pondok pesantren. Referensimu tentang dinamika politik Islam ya paling cuman baca buku, ditafsiri sendiri. Tapi sok kemaki kamu. Kamu tuh bukan ahli agama. Kamu itu ahlinya ya dolanan musik, dangdung. Dolanan gitar, udah itu saja konsen di situ, nggak usah berbicara yang kamu tidak menguasai, kamu bukan ahlinya. Ya pasti banyak salahnya, ngawur, pekok apa yang kamu sampaikan itu. Di Islam tidak ada terorisme, tidak ada radikalisme, memang tidak ada. Islam tidak mengajarkan terorisme, intoleransi, radikalisme. Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin. Tetapi mengapa kemudian ada banyak oknum umat Islam yang menjadi teroris, menjadi radikal, menjadi intoleran? Kenapa ya? Karena orang berlengop-lengop, kucul-kucul mempelajari agama tidak dari sumber aslinya, tidak dari ahlinya. Kayak kamu itu.
belajar agama yang baca buku. Jadinya begitu, ngomongnya ngawur. Oh alah, astagfirullahaladzim, lo ngopo gundul, dul. Kamu mau konsen di bidangmu lah, gak usah ngomong yang bukan bidangmu. Memang nggak ada bahasa Arab terorisme radikalisme ngomong itu bahasa Inggris kok. Ngop. Oh, tuh jadi batal orang ke puasa nih. Terorisme radikalisme digunakan untuk orang-orang penganut agama, apapun agamanya ya, termasuk Islam, yang kemudian salah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kemudian atas kesalahan itu lahirlah orang-orang umat Islam atau umat yang beragama lain, karena terorisme radikalisme tidak hanya lahir dari umat Islam, tapi juga lahir dari agama lain, di mana agama itu biasanya mayoritas. Di Indonesia kebetulan mayoritas Muslim, maka yang banyak memunculkan teroris, radikalis, intoleranis, penganut agama Islam. Densus 88 menangkap sekian ratus teroris, semuanya beragama Islam dengan ideologi Salafi Wahabi. Kamu matamu picek gitu apa, dan nggak melihat itu? Ya matamu picek apa gimana? Nggak melihat fakta itu? Yang suka bubarin gereja itu di beberapa tempat, sweeping orang warung makan di siang hari bulan puasa, itu siapa itu? Apakah agama Islam mengajarkan begitu? Tidak. Apakah agama Islam mengajarkan ngebom? Bahkan di masjid dibom dulu tuh, di mana kalau nggak salah di Bogor apa di mana itu lagi Jumatan, kantor polisi dibom. Islam mengajarkan itu tidak. Tapi kenapa ada umat Islam begitu? Karena gobloknya memahami syariat Islam. Kenapa goblok? Karena orang goblok nggak mau belajar dari sumbernya, nggak mau belajar dari ahlinya, hanya membaca-baca tafsir terjemahan Al-Quran, ditafsir sendiri, akhirnya lengop, kayak otakmu itu lengop. Ngomong agama ngawur semaunya sendiri, yang dengerinnya kayak ikut lengop. Orang lengop nggak tahu dunianya kok didengerin kayak ya dianggap pinter. Walah kucluk pada Pak Prabowo ini politisi dari partai Anda, Nun Sewu. Kan kalau politisi model begini dibiarin, ini yang menghancurkan partai, menghancurkan Gerindra, orang-orang begini, orang tidak tahu ilmunya, bukan bidangnya, tapi ngomong yang dia tidak paham, dia bukan bidangnya. Akhirnya begini ngawurnya bukan main. Ini apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani ini tentu saja nyinggung dan membuat jengkel teman-teman di kantor BNPT, teman-teman di Densus 88. Karena Densus anti teror 88 dibikin, diciptakan khusus untuk menangani anti terorisme. Kok mau dibubarkan, minta agar negara tidak menganggarkan ini loh. Kalau negara hancur, kamu lupa apa tragedi bom Bali itu tahun berapa itu? Siapa yang ngelakuin gitu tuh? Pelakunya masih ada di penjara tuh. Kamu coba wawancara itu. Kalau biar nggak lengop untuk kemudian, kamu tuh bidangnya musik, dolan lagu, joget-joget, ngibang-ngibing, itu saja bidangmu, nggak usah ngomong yang bukan bidangnya. Ngawurnya bukan main, modal jenggot saja pengen nembiling loh guys, sesuai kodan. Puasa-puasa ini mulai batal apa di puasa inilah. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu ngomong seolah-olah tidak ada aksi-aksi terorisme di dalam Islam? Maksudnya apa? Membela diri apa gimana? Membela diri dalam rangka ingin memulihkan nama baik. Orang tahu kok sejarah kultur istrimu itu yang sekarang punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan Kartosuwiryo, pendiri negara Islam Indonesia. Itu kan salah satu sikap radikalis, teroris terhadap bangsa dan negara, melawan pemerintahan yang sah, pemberontakan, itu masuk kategori radikalisme, terorisme. Gimana sih? Atau gara-gara ente mengaku diri atau dikenal sebagai keturunan Yahudi Askenazi, apa kamu kemudian bersikap sama kayak Habib Balawi yang banyak haplogrupnya G yang notabene Yahudi Askenazi juga? Apa gara-gara itu apa kemudian
menyamakan persepsi, visi, misi dengan mereka yang ingin NKRI bersyariah, ingin khilafah, bagaimana? Bajuk banget kamu. Kamu tidak menghargai kerja yang telah dicapai selama ini oleh aparat kepolisian di detasemen khusus 88. Tidak menghargai apa yang telah dicapai prestasinya oleh teman-teman di kantor BNPT. Dan juga kampanye-kampanye anti radikalisme, anti terorisme di seluruh Indonesia yang sudah sekian lama dipupuk, yang sudah sekian lama dihidupkan demi mencegah paham-paham radikal yang tumbuh subur sejak ya mungkin sekitar 20 tahun terakhir ini. Kamu tidak tahu mengapa HTI FPI dibubarkan oleh negara dalam rangka memberantas radikalisme, dalam rangka memberantas terorisme. Karena mereka ormas agama yang menginginkan khilafah, menginginkan bentuk negara yang bertentangan dengan NKRI harga mati hari ini. Ingin negara agama itu adalah bentuk cita-cita radikalisme dan terorisme, menteror bentuk negara yang didirikan oleh para founding father kita. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Sekali lagi kamu bukan bidangnya agama, kamu bukan ahli agama, sekolahmu apa dan referensimu apa, otoritasmu apa ngomong tentang agama. Kayak gitu kok ditangkap ngomong say no to Islamophobia. Dia yang punya channel YouTube, apa channel YouTube-nya, ngundang Ahmad Dhani ya, termasuk menurut saya gegabah ngawur, ngundang orang yang bukan bidangnya ngomong. Channelnya Mimbar Perubahan, ini diunggah 3 hari yang lalu, hari dari Kamis 20 Maret 2025. Ini selain Dhani ada Anies Mata, ada Anwar Abbas juga yang diundang ini. Semacam webinar ya, banyak yang dengerin itu. Oke, itu aja lah. Saya kalau ngomong terlalu panjang nanggapi Ahmad Dhani pada bab ini nanti saya bisa batal puasanya nih, emosi sih dengerin begitu itu. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.